Kenapa pemerintah melakukan desil 1 sampai desil 10? Nah, ini udah kita mau masalah desil. Nah, gitu tadi. Di atas desil 7 ke atas itu kan udah berbayar. Udah harus bayar sendiri. Desil 7 ke bawah itu udah digratiskan oleh pemerintah. Sebenarnya tidak digratiskan. Karena yang bisa mendaftar JPA ini adalah yang pertama dia warga Aceh, masyarakat Aceh. Yang bisa dia daftar. Ada redaksi bahasa yang kita baca, Bang. Ini disebut gratis, Bang. Itu gimana konsepnya? Hari ini kita bersama Bang Imam Nugroho. Ya. Jadi terima kasih Bang sudah bisa berhadir. Ya. Untuk podcast kali ini Bang, untuk biar meyakinkan penonton, mungkin pertanyaan pertama sebagai pembuka, apa yang ingin Abang sampaikan dalam podcast ini? Ya. Dan kenapa penonton harus menonton podcast ini, Bang? Ya. Terima kasih kepada Wangsa Wahana Generasi Aceh yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk membahas sedikit terkait dengan isu hari ini, kemudian pentingnya menonton podcast ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya acara-acara seperti ini perlu ditonton, perlu dilihat supaya apa yang dibahas hari ini itu bisa update oleh masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan program yang saya sampaikan ini sangat penting, di mana saat ini terkait dengan kesehatan, isu kesehatan ini lagi heboh, lagi viral, lagi memang risuh lah sedikit ya tentang kesehatan. Jadi saya sarankan kepada masyarakat, teman-teman, kerabat dan seluruh masyarakat Aceh Barat, pada umumnya seluruh Aceh mungkin ya, karena ini isunya seluruh Aceh. Jadi penting untuk menonton yang diadakan oleh Wahana Generasi Bangsa. Jadi seperti itu aja. Jadi gimana masalah isu Aceh itu? Abang sepakat dengan ditetapkan desil evaluasi JKA? Sebenarnya kalau kita berbicara secara umum ya, memang dengan kondisi Aceh saat ini, anggaran untuk Aceh itu memang kita sadari bahwasanya tidak sama seperti yang dulu. Jadi sistem yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian program yang dilakukan oleh pemerintah, pastinya itu mereka berpikir untuk masyarakat, itu sudah pasti. Tetapi ada sedikit tanggapan, respon dari masyarakat ini, kayaknya program yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan kesehatan itu tidak efektif. Ya, karena mungkin di sana kita berbeda pendapat, Bang. Iya. Khususnya kita dari Wangsa, kita tidak sepakat. Iya. Karena bagi kita bahwa Aceh punya keistimewaan, jadi kesehatan dan pendidikan dasar itu harus gratis semuanya bagi semua masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh, iya. Mungkin kita masuk langsung Bang ke pembahasannya. Ya. Jadi terkait dengan pembahasan kita saat ini yaitu mengenai program Jaringan Peduli Aceh atau disingkat itu JPA lah. Ya. JPA. Jadi kehadiran JPA ini sebenarnya bukan di saat kondisi Aceh saat ini. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya JPA ini hadir sudah lama, sejak tahun 2017. Itu kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh khususnya terkait dengan jaminan kesehatannya. Artinya kehadiran JPA ini adalah sebagai pendamping program pemerintah yang sebelumnya kita sadari bahwasannya kita ketika dirawat, ketika kita ketika kita sakit, kita dirawat, itu kan kita sudah gratis secara fasilitas, secara obat dan lain-lainnya. Nah, kehadiran JPA ini sebagai pendamping ketika sakit masyarakat Aceh,
khususnya yang rentan dengan ekonomi itu kan mereka tidak ada penghasilan. Nah, tidak ada penghasilan. Begitu dia sakit dirawat inap, dia tidak bisa bekerja sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, disinilah hadir program JPA untuk membantu itu. Nah, kenapa? Karena ketika dia sakit tidak bisa bekerja, penghasilan tidak ada. Dengan dia bergabung bersama JPA, setidaknya dia membantu kehidupannya. Jadi kita ada yang namanya pemberian santunan khususnya yang dirawat inap. Itu santunannya sebesar 100.000 satu hari jika kita sakit dirawat inap. Jadi 2 hari 200.000, 3 hari 300.000, 4 hari 400.000 sampai seterusnya sesuai dengan berapa hari dirawat inap. Itu. Kemudian dalam setahun itu ditanggung oleh lembaga JPA, oleh program JPA seperti itu. Cuman yang ditanggung itu hanya anggota atau peserta yang telah bergabung, tidak semua masyarakat Aceh, karena kita ini program independen, program lembaga kemanusiaan. Nah, mungkin seperti itu sekilasnya. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan program JPA, saya jelaskan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah kita lakukan. Mungkin sebelum kita bedah sistemnya, Bang. Ya. Ini kan JPA dari beberapa rilis yang kita baca, itu Abang kan ketua umum, founder lah. Iya. Itu konteks JPA ini sebagai apa, Bang? Apa itu dari program dari LSM? Iya. Atau apa itu? Ya, jadi JPA ini itu program real, program lembaga independen, ya, program lembaga. Jadi awal mulanya ini kehadiran program JPA ini sebenarnya kita riset dulu itu dengan khususnya binaan dari lembaga. Jadi itu awal mulanya kita kan ada yang namanya pemberdayaan kelompok. Jadi kami itu ada kelompok, kemudian ada usaha, kami bina sehingga kami mencari solusi ketika dia tidak bisa bekerja, tidak bisa menjalankan usaha, ketika dia sakit, ini jaminannya apa? Nah, seperti itu dalam ruang lingkup pembinaan dari kami. Jadi sehingga kami muncullah kegiatan ini dan didukung oleh yayasan-yayasan yang berada di Jakarta, yaitu Social Trust Fund FTF di Jakarta. Kemudian juga ada di balik itu Takaful Keluarga Indonesia. Nah, mereka lah yang menjadi funding daripada lembaga kita di Aceh. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa dikatakan ya semacam inilah konsep lembaga sosial kan pada umumnya kan saling membantu kepada masyarakat. Nah, kemudian program yang seperti yang kita lakukan ini hanya ada di Aceh, kemudian beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Tercatat di 13 provinsi seluruh Indonesia yang ada program seperti kita. Cuman beda daerah, beda mekanisme yang mengelola, yang penggiat yang bergeraknya, yaitu kalau kita di Aceh ya lembaga kita, lembaga JPA. Mungkin di Aceh ada lembaga lain. Nah, seperti itu. Mungkin ini memang menurut saya perlu kita edukasi, perlu kita sosialisasi terkait dengan program ini, karena ini salah satu program yang bisa membantu terpuruknya ekonomi mereka ketika mereka sakit. Ya. Berarti bahwa urgensi hari ini masyarakat yang sakit, ya kita ketahui, Bang, bahwa di saat masyarakat sakit mereka tidak bisa bekerja, apalagi dengan kondisi masyarakat Aceh pada saat ini. Iya, betul. Dan dengan adanya program JPA ini membantu masyarakat secara apa tadi, Bang? Iuran atau apa? Ya. Jadi konsep yang kita lakukan di program JPA ini yang pertama kita memiliki konsep tolong menolong, gotong royong, serta situ ada unsur sedekah dan beramal. Nah, bentuknya memang seperti asuransi pada umumnya.
Tapi yang kita bangun ini adalah konsep ta'awun. Ta'awun itu konsep memang konsep habis, kemudian konsepnya beramal bersedekah. Nah, kenapa saya bilang beramal bersedekah? Jadi kita ini ada komitmen kepada diri kita sendiri untuk kita bergabung itu ada yang namanya biaya pendaftaran, tetapi tidak ada iuran di sini. Nah, itulah yang membedakan dengan tanda kutip asuransi pada umumnya. Beda kalau asuransi yang lain mungkin mereka ada iuran bersifatnya tabungan. Nah, kalau ini tidak. Kalau ini sifatnya hanya mendaftar itu untuk per jiwa, kemudian dia mendapatkan manfaatnya tadi. Nah, yang tadi yang saya sebutkan itu satu manfaat untuk rawat inap. Nah, di program JPA ini ada beberapa manfaat yang dia dapatkan. Ada beberapa manfaat yang dia dapatkan ketika dia bergabung. Jadi banyak manfaatnya. Ada 5. Yang tadi yang salah satunya itu saya sebut. Belum lagi yang keempatnya tadi. Mungkin nanti saya jelaskan beberapa manfaat lagi yang didapatkan oleh masyarakat Aceh khususnya. Nah, perlu ketahui pendaftaran ini adalah sebagai komitmen kita, sebagai amalan kita untuk beramal, bersedekah kita kepada orang lain. Nah, ketika kita musibah, mau itu rawat inap, kecelakaan dan lain-lain, itu kita ditanggung. Sudah ada uang santunan dan yang kita berikan adalah bukan fasilitas pelayanan, bukan kita berikan fasilitas ruangan dan lain segala macam. Kita lebih cenderungnya adalah memberikan santunan rawat inap. Jadi berapa hari dia rawat inap ya kita kasih. Begitu juga yang kecelakaan, begitu juga yang untuk meninggal dunia kita kasih santunan berupa uang. Nah, seperti itu. Jadi untuk pendaftaran kita sudah melihat kondisi masyarakat Aceh yang sangat kalau saya melihat asuransi itu pada umumnya semua bagus. Kalau menurut saya asuransi itu semua bagus, tetapi mungkin beda mekanisme, beda sistemnya. Kalau kita lebih ke konsepnya konsep tolong menolong, gotong royong. Tapi kalau asuransi itu pada umumnya dia menabung untuk diri dia sendiri. Konsep asuransi pada dasarnya menabung. Kalau kita tidak, kalau kita memang real kita bantu untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi pendaftarannya itu sebesar 180.000 1 tahun. Jadi dia per tahun dia. Kemudian adakah iuran lagi? Kita tidak memungut iuran dan tidak memungut yang hal-hal lain. Dia cukup mendaftar sekali setahun. Begitu dia musibah, begitu dia sakit rawat inap, dia mendapatkan santunan tadi. Nah, inilah sangat penting. Sebenarnya seluruh masyarakat Aceh itu tahu tentang program JPA, tetapi tidak secara detail. Apa kami ini harus bayar iuran, kemudian apakah ini program pemerintah, kemudian mungkin masyarakat Aceh kita ini sudah terbiasa yang namanya maaf kita bilang saya sudah terbiasa dengan gratis untuk bisa masuk program yang sedemikian. Padahal disinilah bentuk kita menguatkan solidaritas kita seluruh masyarakat Aceh, khususnya di bidang seperti inilah bidang kesehatan. Kita sudah berjalan dari sejak tahun 2017 awal kita launching, 2015-16 program kita diawasi OJK dan terdaftar di OJK. Jadi secara legalitas kita sudah lama dan secara pengembangan manfaat sebahagian masyarakat sudah dirasakan di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, Semulu, pokoknya dari Sabang sampai Kuala Simpang, perbatasan Sumatera. Karena yang ada cuma di Aceh, Provinsi Aceh. Berarti konsepnya Bang, ini kan untuk mendapatkan manfaat dari JPA. Iya, JPA. Berarti dia setiap individu itu harus mendaftar. Iya, betul. Dengan biaya pendaftarannya 180.000 per tahun. Per tahun ya, per jiwa. Nah, ini
konsepnya jika misalkan memang 180.000 per tahun, jika kita hitung misalkan ada orang yang sakit 2 hari, nginap 2 hari, Iya. itu udah balik semua kan? Dia udah balik semua. Nah, di saat memang orang itu sakitnya mungkin lebih bisa bisa jadi 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Iya. Biaya dari mana JPA ambil untuk memberikan ke masyarakat? Ya, begitulah. Maka di sini kita setiap kegiatan itu, setiap program pasti kita ada funding, ada di balik itu ada yang mendonasikan, kemudian sebagai mitra kan dengan lembaga. Nah, mitra kita yang tadi saya sebutkan adalah Yayasan Sosial Trans Fund. Kemudian Takaful Keluarga Indonesia itu asuransi besar. Kemudian di balik itu ada PT Asuransi Zurich Switzerland. Jadi funding kita itulah. Jadi uang bisa kita katakan untuk kita menyantuni masyarakat khususnya yang terdaftar itulah dari biaya dari funding. Berarti selain daripada biaya pendaftaran tadi. Karena itulah kalau kita hitungan daftar 180.000. Ketika kita rawat inap 3 hari, 4 hari, 5 hari ini kan udah udah kembali nih, biaya pendaftaran dia udah kembali untuk dia. Bahkan dia mendapatkan dalam segi program ini keuntungan, manfaat dia tadi lebih daripada 180.000. Nah, itulah bentuk bantuan daripada lembaga kita melalui yayasan-yayasan lain yang berada di luar Aceh. Nah, berarti kalau kita hitung 180 per bulannya berapa itu, Bang? Kalau misalkan kita hitung per bulan nih, bukan biaya pendaftaran per tahun. Iya, kalau kita hitung per bulannya itu mungkin kecil. Artinya gini, masyarakat ini pasti mampu. Kalau saya lihat di Aceh ini memang kita masuk dalam kategori miskin. Aceh ini termasuk dalam kategori miskin. Tapi kalau dalam hal seperti ini saya melihat masyarakat ini orang kaya semua. Masyarakat Aceh ini orang kaya semua. Kenapa saya bilang kaya? Rata-rata ini semua memiliki kendaraan, kemudian harus berpikir kredit untuk menutupi kendaraan. Artinya dia mampu nih, mampu. Kenapa di saat dia mau mendaftar program JPA ini terkadang berat dengan nominal yang hanya 180.000, padahal manfaatnya sangat besar pada dia. Rata-rata masyarakat kita ini mereka sadar ketika mereka sudah dirawat inap. Jadi waktu begitu dirawat inap baru dia telepon saya, kemudian telepon sebagian koordinator saya yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Ini kami mau masuk JPA, kebetulan kita lagi dirawat inap apa segala macam. Inilah masyarakat kita. Kurangnya kesadaran bahwasanya program-program yang seperti ini sangat sangat penting yang pertama jiwa kita tadi ini untuk menolong orang lain. Kemudian kita juga mungkin ada beberapa masyarakat yang mempunyai histori yang mungkin hampir sama seperti ini tetapi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh penggeraknya atau program yang sebelumnya. Mungkin mereka ini maksudnya ragu. Mungkin seperti itu banyak. Cuman yang kita bilang tadi ini kan biayanya kecil untuk kita mendaftarkan. Kita niatkan ini adalah untuk sedekah kita. Kita ibarat sedekah kita untuk orang lain, kemudian manfaatnya kita dapat ketika kita sakit. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya ketika kita mendaftar itu kan tempat pendaftaran kita jelas ke siapa. Mungkin sebagian teman-teman kita itu daftarnya ke saya karena memang saya pelakunya, saya penggeraknya di Aceh. Mungkin di wilayah-wilayah kabupaten-kabupaten lain kita sudah ada koordinatornya, tim relawannya untuk yang memang apabila dia mau mendaftar bisa di wilayah kabupaten-kabupaten lain. Cuma saya melihat gini, Bang.
Jadi kan untuk meyakinkan masyarakat apalagi ada biaya pendaftaran, maka masyarakat kan butuh kepastian. Kepastian, betul. Mungkin betul. kepastian itu yang belum sepenuhnya hadir terhadap masyarakat. Jadi saya menjawab sedikit masalah kepastian. Mungkin gini, kita berjalannya sudah sangat lama, dan pastinya setiap kegiatan kita itu selalu kita publis, selalu kita berikan santunan-santunan yang nyata kita berikan, sehingga kalau pribadi saya sendiri, masyarakat ini bukan tidak mau dan bukan tidak percaya dengan program yang kita jalankan saat ini, tapi keterbatasan dengan biaya tadi. Satu, yang kedua mungkin karena itulah kita bilang di masyarakat kita udah manja dengan gratis nih. Jadi banyak masyarakat ini kalau kita minta, yuk gabung ke JPA program ini, boleh saya gabung. Begitu kita bilang biaya pendaftaran, mereka langsung nanti kalau sudah ada rezeki daftar, kalau ada begini ya, gitu. Jadi kalau kita pada prinsipnya program JPA, lembaga JPA ini tidak pernah memaksa untuk bergabung. Tidak ada pernah memaksa untuk bergabung. Ya apabila kalau menurut dia program ini bermanfaat bagi dia, kemudian program ini bisa membantu orang lain, ya kita welcome untuk mendaftar. Nah, tapi apabila dia meragukan tentang program ini, sudah nggak masalah. Karena gini, mereka masuk mendaftar sebagai anggota JPA, kita tidak ada keuntungan secara profit lembaga, mereka tidak masuk pun kita nggak rugi. Begitu. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah memberikan sosialisasi saja, memberikan edukasi terkait dengan program yang kita lakukan saat ini. Mungkin kalau di lapangan, di wilayah-wilayah lain itu maksudnya tidak ada yang bilang program JPA ini nggak jelas, nggak ada kepastian, nggak ada ini, nggak ada itu nggak pernah saya dapatkan. Di awal-awal waktu saya bergerak di program itu ada. Ya. Cuma kan yang kita lihat hari ini yang ingin saya pertanyakan, Pak. Masyarakat pasti ingin satu hal yang memang sudah diakui bersama. Itu lebih meyakinkan dibandingkan program yang baru hadir. Seperti itu. Walaupun JPA ini sudah lama, Pak. Sudah lama, ya. Untuk masalah JPL itu apa? Karena kan ini di saat memang adanya biaya pendaftaran, maka kan otomatis sudah masuk kategori mengelola anggaran publik. Anggaran publik, betul. Iya kan? Nah, itu apa JPA ini sudah masuk sebagai organisasi yang emang bisa mengelola dana publik, Bang? Misalkan ke izin ke Kementerian Sosial atau sebagainya. Nah, jadi itulah yang saya katakan tadi, kita kan lembaga kita ini secara program kita diawasi oleh OJK dan terdaftar di OJK. Artinya kita bisa karena ini bentuknya memungut biaya pendaftaran, kita itu setiap yang menyangkut dengan itu kita harus ada izin OJK. Harus terdaftar OJK, baik secara program maupun lembaga. Nah, secara lembaga kita sudah terdaftar. Nah, lembaga. Kemudian secara program juga kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi secara legalitas itu sudah diakui. Nah, makanya sudah diakui secara legalitas. Jadi nggak ada lagi yang namanya, maksudnya mau kita bilang ini penipuan atau apalah segala macam kan. Nah, cuman yang dirasakan oleh masyarakat itu juga sudah paham mereka tentang program kita. Cuman ada 1-2 orang mereka gimana cara daftarnya, kemudian apa pengakuannya ketika kami daftar nanti, seperti itu. Ini sudah kami daftar, apa yang kami dapatkan? Nah, apakah bentuk kartu atau bentuk sertifikat sertifikat bahwa dia sudah terdaftar atau bentuk kartu semacam itu. Ya. Cuma gini, Bang, jadi kan jika misalkan memang terdaftar di OJK, berarti otomatis kan ini menjadi sebagai lembaga keuangan. Tapi di saat memang lembaga ini bergerak dengan konsep gotong royong dan sedekah, berarti kan seharusnya terdaftar juga di Kementerian Sosial. Sosial, ya. Nah, ini gimana terhadap
JPA Pak? Nah, kalau itu kan mungkin dari kelembagaan kita itu kan fokusnya yang pertama program kesehatan, tetapi yang kita daftarkan secara Kemenkumham itu adalah secara lembaga yang menjalankan program tersebut. Nah, program tersebut itu kita diawasi daftar tadi di OJK. Nah, kita sudah ada izin secara program yang namanya semacam program asuransi itu. Jadi kita ketika kita mengutip, kita sudah ada nomor pendaftaran kita di OJK. Itu kita sudah ada. Nomor pendaftarannya sudah ada, nomor nama programnya kita sudah terdaftar di OJK. Artinya kita sudah bisa untuk mengambil pendaftaran kepada masyarakat selagi itu tidak berlebihan untuk mendaftar, karena kita sudah ada aturan tertentunya terkait dengan pendaftaran. Makanya kenapa pendaftaran JPA ini 180.000 itu memang sudah ditetapkan dan sudah ada ketentuannya dari pusat langsung dari mitra tadi. Ya. Nah, seperti itu. Berarti kan secara kategori ini lebih tepatnya masuk ke asuransi juga, Bang? Iya, masuk ke asuransi. Karena yang terdaftar di OJK itu juga programnya asuransi. Asuransi dia ada nomor registrasinya dengan OJK, kemudian ada programnya. Nah, disinilah letaknya legalitas program. Jika misalkan nanti ada penonton, Bang, yang ingin mengecek, karena kan di saat memang OJK hari ini kan bisa dicek melalui WA dan sebagainya. Itu apa yang bisa kawan-kawan ketik? Kalau di sistem OJK itu yang sudah kita lakukan nggak bisa cek secara itu, dia harus datang ke OJK, kemudian nanti mungkin saya kirim kepada Wangsa itu mengenai nomor, kemudian programnya yang bentuknya asuransi ini saya kirim nanti. Kalau kita cek secara online itu nggak keluar, dia nggak muncul. Tapi kita harus datang ke OJK memastikan ini benar nggak nih programnya ini terdaftar OJK-nya seperti itu. Tapi kalau dicek dalam itu nggak bisa. Selama ini yang saya lihat nggak bisa. Ya. Nah, karena yang takutkan itu juga yang membuat masyarakat ragu ke depannya. Ya, betul. Ya. Jadi kalau itu belum pernah kita lakukan masalahnya. Ngecek dari OJK kita belum pernah kita lakukan, tetapi setiap kita diundang sosialisasi kan, kemudian sebagian spanduk kartu nama terkait dengan program itu ada logo OJK, kita tampilkan logo OJK. Karena apa? Itu pentingnya itulah itu. Ini kan karena menyangkut dengan kutipan. Ya, kutipan kan, jangan nanti dipikir nih setelah kutip maaf saya bilang lari, udah kutip sebanyak itu udah lari pengelolanya ataupun lembaganya. Itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Tapi sejauh ini syukur alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Sebagian lagi itu bukan tidak antusias, tetapi karena kekurangan dari biaya. Mereka mau mendaftar, tapi jangan pakai biaya pendaftaran. Nah, secara regulasi, secara aturan itu sudah melekat, memang tidak. Ya, yang namanya asuransi pasti ada biaya pendaftaran. Iya, cuman yang membedakan dengan asuransi yaitu tadi. Asuransi dia tabungan, dan yang diberikannya mungkin ada sebagian pelayanan, ada sebagian mungkin ruangan lebih utama kayak gitu kan. Kalau kita lebih ke santunan, pemberian uang. Rawat inap 100.000 satu hari, berapa hari pun kita dirawat selama 1 tahun. Kemudian untuk meninggal dunia, meninggal biasa, meninggal normal itu 2,5 juta santunannya. Untuk cacat karena kecelakaan itu 7,5 juta. Nah, 7,5 juta dalam setahun. Untuk pasca operasi dalam setahun 2,5 juta. Untuk meninggal kecelakaan itu 20 juta. Dan ini semua manfaat yang
yang dia dapatkan ketika dia mendaftar. Ya. Nah, dia mau. Cuma ada redaksi bahasa yang kita baca bang, ini disebut gratis bang. Itu gimana konsepnya bang? Karena kan jika misalkan memang kita melihat kita melihat sebagai asuransi, bahwa ini tidak bisa disebut gratis bang. Iya. Jadi gini, kenapa saya sendiri yang buat itu gratis? Itu gratisnya dia mendapatkan uang cuma-cuma, uang santunannya, bukan biaya pendaftarannya. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya timbul masyarakat penasaran untuk menanyakan kok ada ya, kok gratis, kok apalah gitu. Yang gratis itu adalah santunan tadi. Nah, kenapa saya bilang santunan? Kita dirawat inap selama 3 hari, katakan. Jadi biaya pendaftaran udah balik. Secara ekonomi ya, jadi uang pendaftaran itu sudah balik. 180.000. Sisanya apa? Sisanya itulah tuh uang gratis. Nah, selanjutnya lagi waktu dia dirawat inap, dia dapat terus. Berapa hari dirawat inap? Inilah uang gratis. Nah, inilah uang gratis. Uang pendaftaran sudah gratis. Udah kembali. Artinya dalam ekonomi modalnya udah balik. Tinggal aja keuntungannya aja. Nah, disitulah bentuknya gratis. Kan uang pendaftaran udah balik nih. Udah kembali 180.000. Setelah dia dirawat lagi selama dalam tahun itu, dia masih dapat. Nah, itulah uang gratis. Nah, itulah kenapa saya buat kadang-kadang juga di media saya sampaikan tidur aja di rumah sakit mendapatkan santunan uang. Tidur aja di rumah sakit. Sebenarnya kalau konsep itu ini kan supaya masyarakat itu menanyakan, kemudian biar ada rasa tertarik terhadap program JPA ini. Karena apa? Kurangnya masyarakat kesadaran pula untuk biaya pendaftaran tadi. Kalau seandainya kita khususnya lembaga JPA ini memberikan gratis, saya rasa semua masyarakat mau seperti pemerintah. Nah, dia khawatirkan saat ini itulah tuh. Kenapa pemerintah melakukan desil 1 sampai desil 10? Nah, ini udah kita mau masalah desil. Nah, gitu tadi. Di atas desil 7 ke atas itu kan udah berbayar. Udah harus bayar sendiri. Desil 7 ke bawah itu udah digratiskan oleh pemerintah. Sebenarnya tidak digratiskan. Pemerintah menganggarkan juga itu untuk masyarakat Aceh. Nah, seperti itulah. Jadi begitu juga program kita. Program kita bagaimana cara masyarakat itu mendapatkan program JPA ini secara gratis. Nah, caranya satulah. Inilah PR bagi lembaga JPA untuk sounding dengan pemerintah. Baik pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah provinsi untuk kita bisa berkolaborasi untuk masyarakat Aceh tadi. Nah, yang mengeluarkan itu siapa? Pemerintah menganggarkan program ini sekian. Cuman ketentuan syaratnya kita ada di program, tidak bisa sesuai dengan keinginan pemerintah. Cuman yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah ketika ini menjadi kolaborasi ya, kewajiban pemerintah adalah memberikan biaya pendaftaran tadi kepada masyarakat yang dipilihnya. Tentunya yang masyarakat yang kurang mampu atau segala macam. Nah, itu sebagai kewajiban pemerintah atau kewajiban mitra lah, siapapun dia. Nah, manfaat masyarakat apa? Tadi mereka nggak payah mengeluarkan untuk biaya pendaftaran, sudah gratis. Nah, jadi itu PR lembaga JPA sebenarnya selama ini saya jalankan. Cuman ya kita kan tidak semampu yang dipikirkan oleh masyarakat gitu. Karena tidak semuanya mitra itu mau bergabung. Mungkin ada 1-2 orang yang memang sifatnya personal. Kenapa saya bilang personal? Ada nanti teman-teman kita yang memang memiliki lebih sedikit kan untuk dia daftarkan masyarakat miskin secara gratis. Nah, kadang-kadang mereka bermitra dengan kita. Ini saya ada anggaran sekian nih, tolonglah didaftarkan masyarakatnya miskin.
berapa orang, sekian anggarannya untuk mendapatkan program JPA tadi. Ya kita daftarkan. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya yang saya lakukan saat ini itulah itu, membangun kolaborasi dengan stakeholder, dengan pemerintah setempat, baik pun pejabat dan segala macam. Itu tantangan memang sedikit berat ya untuk bisa berkolaborasi. Maka sekarang paling ya kita jalan sendiri aja, kemudian kita memberikan saran, memberikan pendapat kepada masyarakat, memberikan solusi bahwasannya kita jangan terbiasa tergantung pada pemerintah. Itu pada dia. Artinya supaya sadar kegiatan-kegiatan program yang sangat penting itu nggak mesti dari harus nunggu dari pemerintah, harus nunggu dari stakeholder apa segala macam. Jadi bangkitlah kesadaran kita untuk yang memang kira-kiranya ini program penting bagi dia, juga mungkin jiwanya juga ada kemanusiaan, ada jiwa sosial. Jadi dia ibaratkan yang saya sampaikan tadi, ini niat dia memang membantu untuk orang lain. Dia daftar diri dia, tapi dia niatkan untuk bantu orang lain. Nah, jadi Bang, kita lanjut Bang ke transparansi. Jadi saat memang kita mengelola dana publik, berarti kan masyarakat butuhnya transparansi. Nah, yang kita lakukan, contoh yang sudah ada Bang, ACT. ACT memang transparansi. Cuma karena biaya yang dikelola oleh ACT untuk amilnya terlalu besar, sehingga diprotes oleh masyarakat dari tutup. Nah, ini terkait JPA gimana Bang untuk pengelolaan dananya dan biaya operasional dari JKA itu dari mana? Kalau berbicara terkait dengan operasional untuk menjalankan sebuah program ini, itu memang real kita dari pribadi kita sendiri semampu kita kan, sebatas operasional untuk terkait dengan bergeraknya program ini. Nah, kalau terkait dengan itu memang selama ini kita tanggung sendiri. Karena gini, karena kan kita tidak mempekerjakan masyarakat, khususnya koordinator saya ini saya fokuskan. Artinya gini, ini bukan suatu pekerjaan. Nah, bukan suatu pekerjaan, tapi ini adalah bentuk sosial dia. Kalau memang dia mau bergerak untuk penghubung daripada kabupaten lain, itu silakan dia, minimal dia menyampaikan terkait dengan program ini. Tapi kita tidak ada yang namanya sifatnya opsional untuk dia, itu tidak. Kalaupun ada, itu dari pribadi saya sendiri semampu saya berikan. Nah, suntikan dana ini tidak ada dari pihak manapun. Memang real kita. Paling nanti ya, makanya kenapa saya tidak harus ke sana ke sini. Itu kenapa kita tidak ada operasional. Jadi apalagi dengan dunia kita ini sudah canggih, sudah media kita sudah sangat canggih. Jadi kita pergunakan komunikasi, kemudian kita pergunakan dokumentasi pemberian santunan. Jadi sudah bisa dilihat, sudah bisa diakses oleh masyarakat. Jadi nggak mungkin dengan adanya media seperti ini, transportasi kita sudah ringan, karena tidak ada sumber untuk transportasi kepada lembaga. Karena gini, lembaga kita ini kan sama seperti lembaga-lembaga yang lain, fokus kepada semua bidang kegiatan-kegiatan yang namanya bentuk sosial. Tetapi kita ada program yang memang kontinu, program yang memang ini selalu ada. Jadi makanya untuk program di lembaga JPA pun tidak ada profit di dalam program ini. Kita memang real membantu masyarakat. Maka tadi saya sampaikan, apabila dia mau bergabung, alhamdulillah. Kalau dia pun tidak bergabung, tidak jadi masalah.
Artinya gini, artinya kita cuma sekedar memberikan solusi, memberikan saran kan terkait dengan program JPA, penjelasan program JPA itu aja. Jadi selebihnya itu kembali ke personal masyarakat. Kalau memang dia mau bergabung ya kita welcome. Sampai sekarang berarti berapa total yang sudah bergabung, Bang? Nah, kalau total seluruh masyarakat Aceh semuanya di seluruh Aceh itu lebih kurang hampir 5.000 sekian lah seluruh masyarakat Aceh. Karena gini, tapi dalam 5.000 itu tidak semua yang aktif, yang masih aktif, yang nggak ada lagi aktif. Jadi karena kan program ini kan per tahun ya. Per tahun, dia 1 tahun. Tahun ini kita daftar, jadi masa berlakunya sampai setahun. Jadi tahun ke depan bisa jadi dia nggak daftar lagi, bisa jadi dia sambung lagi. Nah, ketika dia sambung lagi, dia apakah perlu membayar? Dia bayar lagi per tahun. Per tahun, karena biaya pendaftarannya dia per tahun, bukan per bulan atau per hari. Nah, jadi kalau tahun depan, kalau kira-kiranya dia belum ada kemudahan, belum ada rezeki untuk dia sambungkan, ya nggak jadi masalah. Kalau dia mau sambungkan, berarti tahun selanjutnya apabila dia musibah, sakit, dia mendapatkan. Intinya program JPA ini dia per tahun dia. Nah, per tahun. Jadi pribadi saya, program ini sangat membantu, meringankan beban. Artinya gini, kenapa saya bilang meringankan beban? Kita ini kan sudah gratis nih dari pemerintah. Nah, sudah gratis obat, pelayanan di rumah sakit. Keluar rumah sakit, pulang rumah sakit sesuai dengan berapa hari inap, JPA berikan santunan. Disitulah manfaatnya sangat besar. Manfaatnya sangat besar. Makanya saya selalu tekankan, saya berikan sosialisasi, saya berikan solusi. Ayo daftar JPA, ada kemudahannya seperti ini. Kita nggak meminta kita sakit. Semua masyarakat, semua manusia itu pastinya nggak mau sakit. Tapi dalam keadaan seperti itu kita tidak bisa pastikan. Karena apa? Yang namanya musibah itu tidak ada dalam kalender. Tidak ada dalam kalender kita. Kapan kita kena musibah, kapan kita sakit, kapan itu tidak. Makanya tadi yang saya sampaikan adalah program JPA ini adalah bentuknya asuransi. Konsep dalam program ini adalah konsep ta'awun. Jadi konsep ta'awun itu konsep beramal dan bersedekah. Tetapi karena kita dalam negara yang memiliki hukum, memiliki harus sesuai lah kita jalankan. Kalau program ini ada nggak legalitasnya, kalau lembaga ini ada nggak legalitasnya. Tapi secara administrasi itu sudah kita lakukan sehingga lembaga dan program itu diakui dan terdaftar dan tidak ilegal. Berarti kalau misalkan memang kita hitung, Bang, 10 orang 1.800.000, 100 orang udah 180 juta, dan 1.000 orang udah 1,8 M Ya. Dengan sebesar itu yang masuk sebagai biaya pendaftaran dan pengeluarannya itu yang sudah jalan hari ini seberapa? Karena masyarakat kan butuhnya transparansi itu, Bang. Bahwa uang yang masuk dalam JPA itu sekian M. Sedangkan uang yang sudah diberikan atau disalurkan kepada masyarakat itu berapa totalnya, sehingga masyarakat bisa lebih percaya jika hal itu dipublikasikan. Yang sudah kita alami itu di tahun 2019. Di tahun 2019 itu terdaftar masyarakatnya di bulan April hampir sekitar 100 lebih lah. 100 lebih. Tapi klaim pemberian santunan itu lebih daripada pendaftaran. Makanya kalau terukurnya itu kita nggak bisa kita hitung, kita tidak bisa kita
apa namanya menjelaskan secara detail seperti ini kan, maksudnya nggak ada tampilan apa-apa. Yang pengalaman saya yang telah kita lakukan, nah itu ada plus minusnya. Plus minusnya pendaftaran dalam setahun katakanlah 100 orang. Dalam tahun itu klaimnya lebih daripada 100. Tapi rata-rata di Aceh khususnya itu pendaftaran di JPA itu nggak ramai. Dia kan karena sifatnya kan tahun. Nanti misalkan dalam tahun ini hanya yang mendaftar 5 orang. 5 orang cuma yang mendaftar. Nah, dalam 5 orang nih itu sebentar-bentar dapat santunan. Uang yang ini nih katakanlah biaya pendaftaran ini udah sudah habis diberikan kepada orang-orang lain. Nah, ketika ada lagi yang sakit yang lain, dari mana uang inilah ada funding tadi ini, takaful, PT Asuransi Zurich, kemudian Yayasan Sosial Transfund. Nah, inilah mereka lah yang memberikan sebagai jaminan tadi. Nah, selama ini anggota JPA itu daftarnya dia nggak sekaligus. Kadang tahun ini hanya mendaftar, misalnya setelah kita kumpulkan yang pendaftar itu hanya 100 orang. Nah, setelah 100 orang dalam setahun ini kan dia udah habis nih tahun depan. Nah, tahun selanjutnya kan daftar lagi. Ada yang 100 orang nih tidak mau gabung lagi, misalnya setengahnya nggak mau gabung. Bukan nggak mau gabung, dia nggak daftar balik, nggak kasih aktif. Nah, siapa lagi mungkin ada peserta yang baru. Nah, tapi selama ini kita tidak pernah daftar masyarakat setahun itu real, maksudnya 1.000 orang, real misalnya 5.000 orang. Oh iya. Jadi per tahun. Karena gini. Bertahap. Ya bertahap. Kenapa? Karena itu tadi masyarakat kurang menyadari bahwasanya program ini sangat penting. Itu. Ya. Tapi kalau saya berikan gratis, seluruh masyarakat Aceh mau daftar. Ya, kalau gratis siapa yang nggak mau, Bang? Siapa yang nggak mau, nah, itu. Cuma secara transparansi, Bang. Jadi kan masyarakat melihatnya gini, bisa memang mungkin Abang kedepannya publikasi bahwa yang mendaftar sekian orang dalam tahun ini, pada akhir tahun misalkan sebagai annual reportnya. Jadi bahwa yang mendaftarnya sekian orang, yang klaim asuransinya sekian orang, masyarakat akan lebih meyakinkan mungkin dengan nomor-nomor pendaftarannya Abang masukkan sebagai karena kan ini bersifatnya anggaran publik nanti ke depannya. Jika Abang tolak dengan skema pendaftaran. Iya, betul. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar kenapa masyarakat masih ada kesan ragunya. Iya, betul. Ya, mungkin berbagai pandangan ya terkait dengan berjalannya proses program ini kan. Ya. Kalau apa yang Wangsa sampaikan itu memang benar, artinya mereka ini kan perlu transparan berapa sih orang yang daftar dalam tahun ini. Ya. Karena menyangkut dengan pengelolaan dana mereka 180.000, kemudian ketika klaimnya berapa orang yang dapat. Nah, itu memang selama ini kita tidak publis itu. Kenapa kita tidak publis? Itu kan hanya ada di aplikasi kita antara lembaga JPA dengan lembaga yayasan pusat. Nah, jadi yang selama ini hanya kita publikasi ada penerima. Kemudian memang sekali-kali saya ada publis itu setiap harinya kita update, tetapi secara personal saya, secara di media sosial saya sendiri, misalnya hari ini ada daftar 3 orang, saya munculkan gitu ini 3 orang, tapi secara rinci seperti Wangsa sampaikan itu belum pernah kita lakukan, belum pernah. Mungkin ini juga menjadi bahan PR untuk kami ya ke depannya, supaya publik juga melihat bagaimana prosesnya, bagaimana apa semacam. Mungkin itu jadi bahan PR untuk kami nanti ke depan, insya Allah kita coba lakukan. Ini ada sedikit analisis, Bang. Ya. Jadi jika misalkan, Bang, ini mau maaf Bang, kita bandingkan sedikit, Bang. Oke. Jadi jika misalkan memang kita bandingkan dengan BPJS, di mana BPJS ada
jaminan kecelakaan kerja, Iya. ada jaminan kematian, Iya. dan dengan total manfaatnya yang diberikan kan jauh lebih besar. Contoh, pengobatan ditanggung penuh, Iya. dan cacat atau kematian itu sampai puluhan juta, Iya. dan ditambah dengan beasiswa jika itu keluarganya kecelakaan. Iya. Nah, maka jika dia meninggal akibat kecelakaan kerja, Iya. maka akan diberikan beasiswa bagi anaknya. Dengan biaya pendaftarannya, jika kita kalkulasikan untuk per tahun, itu mungkin jauh lebih rendah dibandingkan JPA. Itu yang BPJS. Jadi gimana cara bisa abang membuktikan bahwa JPA ini lebih cocok bagi masyarakat dibandingkan dengan BPJS dengan berbagai fasilitasnya hari ini? Ya, jadi itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Begini, kalau BPJS itu kan mereka ada regulasi sendiri, kemudian ada syarat sendiri dan ketentuan sendiri. Nah, JPA ini pula tuh yang seperti saya sampaikan. JPA-nya adalah pendampingan program dari pemerintah, baik itu BPJS atau macam, sehingga tidak ada benturan. Tidak ada benturan, contohnya seperti ini. Dia sudah ada BPJS nih, sudah ada mendapatkan ini itu segala macam. Nah, apakah di JPA ini kami nanti dapat juga atau tidak? Sehingga karena dia sudah ada dalam BPJS, baik dia mandiri maupun semua. Nah, JPA itu tetap berdiri sendiri. Artinya, ketika dia terdaftar, juga misalnya dia ada tenaga kerja, dia kebetulan ada di tenaga kerja, kemudian dia kebetulan mungkin ada fase jaminan mandirinya, dia masuk lagi program JPA. Nah, dia juga secara program JPA dia juga mendapatkan. Di sini dia dapat, di sini dia dapat. Bukankah itu menguntungkan? Nah, seperti itu. Karena yang bisa mendaftar JPA ini adalah yang pertama dia warga Aceh, masyarakat Aceh yang bisa dia daftar. Nah, untuk pekerjaan semua masyarakat Aceh bisa daftar. Mau dia PNS, mau dia polisi, TNI, itu bisa semua kalangan masyarakat Aceh bisa daftar JPA. Makanya tadi saya bilang ketika dia ada BPJS dia mandiri, dia dapat dari situ, ya kan? Dapat mungkin berbeda yang dia dapatkan dengan JPA dari manfaatnya. Kenapa saya bilang JPA ini menjadi pendampingan itu tadi, dapat sini dapat lagi dari JPA, jadi dia semua dapat, jadi tidak ada kaitan dengan program manapun yang ada di pribadinya. Berarti bisa kita katakan JPA ini sebagai program tambahannya. Iya, jadi kita mandiri artinya kita independen. Kita tidak ada kaitan dengan program manapun. Kita berdiri sendiri atas nama dia sudah terdaftar di JPA, dia wajib mendapatkan manfaatnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Itulah hak peserta ataupun hak anggota yang telah mendaftar. Nah, kewajiban peserta apa? Dia membayar pendaftaran sebagai pendaftaran komitmen dia dan pendaftaran diri dia sendiri untuk orang lain. Ya. Nah, itulah konsepnya tadi. Berarti kalau misalkan memang konsep seperti itu bang, memang agak susah kita mengajak masyarakat bang. Yang pertama kan, yang lebih mudah kita mengajak masyarakat yang sudah punya BPJS. Iya. Nah, jadi dia untuk mendapatkan tambahannya di saat dia sakit, dia tambah pakai JPA. Iya. Tapi saat memang kita mengajak masyarakat yang belum memiliki BPJS, mungkin dia akan lebih memiliki BPJS dulu, baru nanti ke JPA. Iya. Kalau ke sebenarnya gini, pilihan itu adalah kepada masyarakat. Yang mana yang menurut dia terbaik, kemudian yang mana menurut dia ini manfaatnya lebih besar, itu kita kembali kepada masyarakat itu kan, karena pada prinsipnya semua kegiatan, semua program itu bentuknya semua hanya untuk memikirkan masyarakat dan manfaat kebutuhan masyarakat. Yeah. Jadi artinya terserah pada masyarakat itu mau masuk daftar kemana. Oh, ini mungkin di BPJS besar manfaatnya, kan? Kemudian pendaftarannya seperti ini. Nah, di JPA juga beda lagi, manfaatnya seperti ini, pendaftarannya seperti ini. Nah, tapi yang saya ketahui bahwasanya setiap
yang asuransi yang pada umumnya itu saya sampaikan bukan untuk mendiskriminasi program asuransi lain. Kita beda dengan program asuransi lain. Kali saya sebutkan kalau program asuransi lain itu kan sifatnya ada iuran tabung. Kita tabung dengan preminya yang berbeda-beda. Dan manfaatnya tentunya sudah pasti besar. Besar preminya pasti besar manfaatnya. Itu sudah pasti. Kemudian kecil preminya, kecil juga manfaatnya. Dan dia bentuknya adalah tabungan, iuran. Nah, kalau kita enggak, kalau kita tidak ada iuran, itulah kita mendaftar. Tapi saya melihatnya sama, Bang. Kenapa sama? Karena ini kan per tahun. Ya. Sedangkan yang BPJS itu fokusnya kan per bulan. Tapi jika dikalkulasi konsepnya sama, Bang. Ya, mungkin itulah makanya konsepnya memang sama. Tetapi kan di sini kan lebih kalau program kita lebih cenderung mampu dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Artinya gini, dia hanya mengeluarkan biaya pendaftaran aja. Kalau di program lain mungkin ada bentuknya iurannya besar, bisa jadi kecil, tetapi dia selalu. Nah, kendala masyarakat saat ini itulah itu. Kalau udah kita berbicara iuran itu 1-2 orang yang mau bergabung. Tapi kalau sifatnya kita daftar 1 tahun, kalau kita kali dengan per bulan misalnya, per bulan itu cuman mungkin sekitar 1.000 rupiah udah bisa kita dapatkan program JPA dengan sistem belasan ribu dengan sistem iuran tadi. Dengan sistem iuran. Nah, saya juga pernah itu ketika saya diundang di desa untuk melakukan sosialisasi, mereka menanyakan masyarakat, Pak, kami belum mampu nih untuk daftar sekaligus 180.000, gimana caranya ya? Dia menanyakan solusi itu. Saya sampaikan gini, kumpulkan kelompok siapa-siapa yang mau mendaftar. Nah, nanti bentuk satu kelompok, saya bilang, kemudian buat komitmen kelompok itu, buat jangka untuk kumpul pendaftaran tadi. Misalnya dia mampu 3 bulan, berarti 3 bulan itu kelompok itu wajib store iuran ke kelompok tadi, bukan ke lembaga JPA. Nah, setelah terkumpul selama komitmen yang dibuat 3 bulan, baru dia daftar. Nah, itu metode supaya kesannya ringan. Karena kan kalau 1 hari misalnya dia kumpul untuk pendaftaran itu, misalnya katakanlah 1 hari sesuai dengan komitmen kelompok, misalnya 2.000 1 hari. Kalau ini yang kita hitung, Bang, berarti per harinya 500 perak. 500 perak. 1 bulan 15.000. Ya. 1 tahun baru 180. Ya, itu artinya gini, artinya itu solusi untuk memudahkan supaya jangan sekaligus untuk mendaftar. Nah, pengalaman saya di asuransi lain itu pengalaman saya ya, mereka mereka selalu pasti ada namanya iuran. Kalau asuransi lain tuh pasti ada iuran. Nah, karena apa? Yang dia berikan itu lebih besar daripada kegiatan yang kita lakukan. Tapi tuntutan kita, kewajiban kita selaku nasabah, peserta asuransi itu, kewajiban kita adalah bayar iuran. Nah, hak kita apa? Bermacam-macam. Mungkin plusnya lagi di program lain itu udah dapat santunan, misalnya dapat uang juga mungkin setelah dia mengalami musibah. Kemudian dapat kelasnya lagi. Itu udah sepadan. Kenapa saya bilang sepadan? Ya sepadan dengan pengeluaran iuran dia tadi. Iuran dia misalnya sebulan katakanlah 200.000 sekian sebulannya. Nah, jadi ketika dia musibah sakit, dia sudah dapat plus. Dapat ruangan utama, kemudian dapat lagi pelayanan bagus, ya. Kemudian dapat lagi santunan. Sudah sesuai. Karena pada umumnya tuh asuransi itu mereka sudah dikaji terlebih dahulu
berapa premi yang harus dikutip, berapa manfaat yang harus diberikan kepada masyarakat. Kemudian bentuk apa-apa lain yang mereka dapatkan ketika mereka bergabung atau menjadi nasabah asuransi. Itu konsep asuransi memang seperti itu. Nah, kita di sini makanya saya sampaikan tadi, kita jauh beda dengan program asuransi biasanya itu tadi, karena kita nggak ada kutip iuran, tetapi kita ada pendaftaran. Bentuknya memang sama nih, bentuk asuransi, baik secara prosesnya maupun secara bentuk programnya. Tapi yang kita bangun adalah ini itu tadi, kita memberikan edukasi itu bahwasanya ini bentuk amalan kita, beramal kita, bersedekah kita untuk orang lain. Nah, itu yang sering saya tekankan itu. Makanya kenapa kalau asuransi mandiri itu profitnya jelas. Kalau ini kita menyampaikan konsep program, sistem program, bentuk asuransi sama juga, nggak ada bedanya. Cuman dari itu tadi tinggal kita cara menyampaikan ke masyarakat. Memang untuk meyakinkan masyarakat, kalaupun kita menyampaikan ini program sangat luar biasa, sangat membantu segala macam, kalau memang dia belum mampu untuk bergabung, ya mereka tetap nggak bisa. Tapi kalau saya bilang tadi, kedepannya memang PR bagi saya sendiri, bagaimana caranya masyarakat ini harus mendapatkan program JPA ini secara gratis, tanpa harus mengeluarkan biaya pendaftaran. Sumber dana untuk pendaftaran itu lagi saya pikirkan saat ini. Artinya seperti ini, kita coba bangun kemitraan dengan berbagai pihak, baik stakeholder, kemudian pejabat, kemudian pemerintah daerah. Itu saya sedang bangun supaya apa? Supaya masyarakat ini tidak terbeban dengan biaya pendaftaran. Tapi ini memang sulit karena kita menjalin mitra. Nah, tidak semudah itu. Cuman saya ya pelan-pelan. Ada 1-2 yang memang mau bantu. Contoh misalnya gini. Misalkan Wangsa nih ya. Wangsa ada kebetulan ada anggaran, ada dana. Kan Wangsa ini kan ada struktur, ada anggota, ada pengurus. Nah, kebetulan juga Wangsa ini ada anggaran. Masukkan untuk program JPA menjadi mitra. Jadi setiap pengurus Wangsa itu sudah terjaga secara program JPA tadi. Jadi ketika ada musibah pengurus Wangsa, dia mendapatkan santunan dari mitra tadi. Seperti itu yang kita lakukan. Kita sudah pernah kerjasama dengan ada satu desa kemarin, itu di tahun 2018 di daerah Pantai Cermen. Itu ada satu kampung yang kerjasama. Kemudian ada satu kampus juga kita pernah kerjasama. Nah, artinya kerjasama kan karena kan program kita per tahun nih. Jadi kerjasamanya kita untuk awal mula itu 1 tahun. Nah, ketika 1 tahun itu mau kita lanjut, berarti kita tinggal perpanjangan aja. Nah, kalau tidak mau lagi berarti setahun tuh habis. Jadi program itu tidak ada lagi di kampus tersebut atau di desa. Yang saya lihat kelebihannya Bang dibandingkan BPJS, mungkin klaimnya lebih mudah. Bisa melalui WA udah selesai ya. Ya, nah itu maksudnya tidak terlalu ribet. Ya. Tidak terlalu ribet. Kemudian kita nanti dipandu baik saya yang pandu sendiri, kemudian rekan-rekan relawan saya yang ada di berbagai kabupaten. Nah, cuman yang saat ini kita terkendala adalah terkadang pihak rumah sakit, maaf kita bilang, tapi saya nggak bisa sebut rumah sakitnya, itu ada beberapa rumah sakit tidak mau memberikan surat rawat inap terkadang. Satu. Yang kedua, kita kan ada yang namanya santunan operasi. Nah, kadang-kadang kwitansi pembiayaan operasi itu tidak mau diberikan. Kenapa? Karena dia pakai BPJS gratis. Jadi pihak rumah sakit untuk apa lagi nih kwitansi pembiayaan operasi, bukankah dia pakai gratis? Nah, begitu. Padahal pada umumnya itu tidak ada sangkut pautnya, dan pasien itu berhak, mau dia gratis, mau dia berbayar, dia berhak dia minta rincian operasi. Ya.
Itu wajib Bang. Itu wajib. Kalau misalkan emang kita tidak Butuh. diberikan, maka kesalahan pihak rumah sakit. Nah itulah saya nggak bisa sebut rumah sakit. Nah itu Kita takutkan kan masyarakat akan berspekulasi liar bahwa oh mungkin biaya untuk pengobatan dia itu akan diklaim lebih oleh pihak rumah sakit, Ya, sehingga padahal tidak. rumah sakit takut untuk ya itu saya dapatkan, cuma saya nggak bisa sebut. Nah disinilah apa namanya, seperti saya penggerak, kemudian teman-teman juga yang di kabupaten lain, sehingga apa namanya melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Nah, sehingga jangan dipersulit lah masyarakat nih. Masalah dia gratis, memang aturan itu tidak pernah disampaikan tidak boleh diberikan kepada pasien apabila itu dibutuhkan. Nah, mau dia gratis, mau dia menggunakan berbayar atau umum itu mereka pihak rumah sakit tidak ada hak untuk menahan itu. Ya. Cuma ada satu Bang. Ya. Jadi JPA ini sangat erat kaitannya pandangan masyarakat. Ini berkaitan dengan politik Bang. Mungkin karena sebelumnya JPA itu berafiliasi ya dengan salah satu calon Bang. Oh iya ya. Jadi gini, ya mungkin itu pandangan masyarakat yang sudah dilihat ya. Ada memang momen itu pernah dilihat oleh masyarakat bahwasannya ada unsur politik di program JPA. Sebenarnya seperti ini. Tadi saya secara pribadi itu tidak masuk dalam ranah politik. Tetapi ketika misalkan seperti ini, dia adalah selaku calon misalnya, atau siapalah, itu dia butuh program. Mereka kan ada visi misinya, program ini itu segala macam. Dan mereka minta kolaborasi dengan kita. Tujuannya apa? Ya tujuan secara pribadi aja udah jelas untuk politik. Nah, tujuan kita apa? Kita kan yang melakukan program. Ya, keuntungannya apa? Ketika nanti ditanggung oleh calon itu, pastinya dia tuju kepada pendukungnya lah, timnya. Ya, keuntungannya apa? Keuntungan masyarakat ada mendapatkan secara gratis tadi sudah ditanggung. Nah, itu memang selama ini orang melihat ini sepertinya JPA ini masuk ranah politik. Sebenarnya kita nggak masuk terlalu dalam masalah politik, tapi dengan adanya kolaborasi dengan calon itu salah satu, itu sangat menguntungkan masyarakat. Pastinya yang mungkin yang mendukung dia. Nah, itu dalam politik itu kita tidak masuk, cuman secara program, karena kita mitra ada di program, kita nggak masuk dalam politik instan, kita tidak masuk. Ya. Nah, tapi paling melekat Pak Azhar Abdul Rahman, Pak Azhar Abdul Rahman itu dasar pertama bermitra. Dasar pertama. Ya, beliau mitra. Nah, dalam hal ini beliau mitra, artinya gini, dia kan punya visi misi untuk mencalonkan diri apa segala macam. Jadi supaya meyakinkan masyarakat apa itu. Nah, dia bersanding dengan program kita, dengan lembaga kita. Tapi saya tidak menyampaikan hal itu. Ini harus pilih dia nih supaya dapat ini. Saya enggak. Saya artinya gini, saya sebagai mitra. Artinya gini, ketika dia sudah bermitra, kewajiban dia adalah memberi data yang perlu kita daftar, kemudian memberi biaya pendaftaran yang perlu kita daftar. Nah, setelah itu kita cuma hanya data itu aja yang kita pegang. Nah, siapa yang dia berikan? Oh, misalkan 100 orang. Ini tolong didaftarkan, ini biaya pendaftarannya. Itu kewajiban dia. Nah, hak dia apa? Hak dia selama setahun 100 orang itu kita jaga. Nah, ketika ada santunan apa segala macam, kita wajib memberitahukan kepada yang garansi spotnya ada di dunia. Bukan JPA ini masuk dalam ranah politik, tidak. Justru kehadiran program JPA ini kan membantu tadi, nggak payah mengeluarkan biaya pendaftaran. Nah, mungkin itu. Tapi bisa dimanfaatkan untuk kampanye politik oleh calon. Ya, itu mungkin kembali kepada calonnya yang melirik kegiatan-kegiatan yang bentuknya pro masyarakat. Nah, gitu. Kalau JPA ini sebenarnya welcome sama siapapun bisa bermitra gitu. Tapi kalau untuk masuk ke dalam, saya harus mengajak, ayo kalau nggak bantu dia, kalau nggak ini, saya nggak berikan program JPA, enggak. Mau masuk secara pribadi, ada juga
kami nggak mau pilih si dia misalnya. Tapi saya mau program JPA, mau daftar program JPA. Silakan. Bagaimana? Silakan daftar secara pribadi. Ya. Begitulah. Jadi ruang lingkupnya kita nih luas nih. Jadi kita nggak membuat satu kelompok ini. Enggak. Karena kan ini kan memang pure kita membantu masyarakat Aceh. Kita harus welcome itu dia. Oke, berarti Bang. Iya. Ini terima kasih Bang sudah berkontribusi untuk kesehatan. Karena Iya. memang kesehatan itu hal yang paling penting, Iya, hal betul, paling betul. dasar lah. Ya, Berarti mungkin untuk kawan-kawan jika misalkan ada tamu yang ingin diundang silahkan disampaikan di kolom komentar dan insya Allah kita akan coba untuk menghadirkannya. ya, siap.